Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komala Dewi dari kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan menceritakan kronologi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat ingin segera mengakhiri perang melawan Jepang. Menurut masyarakat di kota tersebut, ledakan bom atom tersebut sangat dahsyat, seperti gunung api yang jatuh ke bumi. Seketika langit seperti ada kilat, dan pada waktu itu berbagai makhluk meregang nyawa, bahkan sampai ratusan ribu. Kondisi Jepang yang semakin terjepit karena perang melawan sekutu ini memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat dengan PPKI, yang tugasnya melanjutkan BPUPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, sekutu kembali menyerang Jepang dengan menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki. Hal tersebut membuat Jepang semakin luluh lantah dan mengakui bahwa persenjataan sekutu semakin hebat karena telah memberikan bom atom di dua kota besar Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, pada tanggal itu juga Jenderal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memberikan selamat kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Pada saat itu juga, Jenderal Terauchi menegaskan bahwa akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pulang kembali ke Jakarta. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki membuat martabat bangsa Jepang semakin menurun dan berbagai kehancuran terjadi di Jepang. Hal tersebut membuat Kekaisaran Jepang akhirnya mengakui kekalahan kepada sekutu, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945. Inilah yang menandai bahwa Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Hal itulah yang menjadi pemikiran utama para kaum muda atau sering disebut golongan muda pergerakan Indonesia. Para kaum muda berpikir bahwa dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, berarti Indonesia sedang kosong kekuasaan. Nah, proklamasi kemerdekaan adalah pilihan yang tepat sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul setengah 10 malam, para pemuda yang dipimpin oleh Nikana dan Darwis datang ke rumah Bung Karno yang ada di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Para pemuda mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, paling lambat tanggal 16 Agustus. Namun, desakan itu ditolak oleh Soekarno karena menurut Soekarno, memproklamasikan kemerdekaan ini harus dibicarakan dulu dengan bangsa Jepang. Selain itu,
Soekarno juga bertanggung jawab sebagai ketua PPKI. Hal tersebut mengundang Soekarno untuk membicarakan dulu dengan wakil-wakil PPKI. Bung Karno kemudian menyuruh Bung Hatta untuk mengundang para wakil-wakil PPKI untuk mengadakan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pagi hari. Untuk rapat membahas persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ternyata pada saat itu, setelah para pemuda mendesak Soekarno, mereka melakukan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta yang berlangsung pada sekitar pukul 12 malam. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Herul Saleh, Sedangko Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta pergi keluar kota. Tujuannya agar menjauhkan dari pengaruh Jepang dan supaya mempercepat kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 4 dini hari, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta pergi keluar kota, yaitu ke Rengas Dengklok, Karawang. Berhubung pada tanggal itu juga akan diadakan rapat PPKI, dan Soekarno tidak hadir karena sedang berada di Rengas Dengklok. Akhirnya Ahmad Soebardjo mencari kedua tokoh penting tersebut. Dengan kesepakatan dengan Wikana, akhirnya Ahmad Soebardjo diantarkan ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno. Sampainya Ahmad Soebardjo di Rengas Dengklok, sikap Ahmad Soebardjo dicurigai karena akan membawa pulang Soekarno. Takutnya Soekarno akan gagal. Golongan muda akan gagal mendesak Soekarno untuk mempercepat kemerdekaan. Akhirnya Ahmad Soebardjo memberikan jaminan, yaitu dirinya sendiri. Kemudian Ahmad Soebardjo membawa pulang Soekarno ke Jakarta dan berdiskusi dengan pihak Jepang. Namun Soekarno menyatakan bahwa tidak ada gunanya berbicara soal proklamasi kemerdekaan dengan pihak Jepang. Kemudian Soekarno kembali lagi ke Rengas Dengklok, tepatnya di rumah Laksamana Maeda. Di rumah tersebut, tepatnya di ruang makan Laksamana Maeda, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebardjo merumuskan naskah proklamasi. Di ruang tersebut, Soekarno pertama kali menuliskan pernyataan proklamasi. Kemudian Ahmad Soebardjo menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian Muhammad Hatta menambahkan kalimat "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian sebagai penutup, Soekarno menambahkan Jakarta 17/08/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Soekarni menyatakan teks proklamasi tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta saja. Dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya usul dari Soekarno diterima dan diganti. Kemudian teks yang sudah diganti tersebut diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik. Dan tibalah di mana tanggal yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan
dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.